Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya atau 21. Kali ini saya akan membahas tentang membayar pajak kendaraan bermotor via online melalui aplikasi Samsat Online Nasional, di mana aplikasi ini merupakan hasil kerjasama antara 3 instansi pemerintah, yaitu Mabes Polri, Jasa Marga, dan Kementerian Dalam Negeri. Di masa pandemi ini, di mana pemerintah menganjurkan untuk social distancing dan physical distancing, salah satunya dengan cara melakukan transaksi secara online, dan ini bisa kita terapkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Online Nasional, sehingga kita tidak perlu ke Samsat untuk mengantri pembayaran berkerumun dengan orang lain yang berakibatkan akan berdampak tertularnya COVID-19. Namun untuk pembayaran pajak online kendaraan ini hanya untuk pajak tahunan, bukan pajak 5 tahunan atau pajak ganti plat kendaraan. Aplikasi ini sudah tersedia di App Store untuk HP iPhone dan Play Store untuk HP Android. Let's check it out untuk tutorialnya. Pertama-tama kita download aplikasinya dari App Store atau Play Store dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah itu kita buka menu di HP kita dan mencari aplikasi Samsat Online Nasional, kemudian kita klik. Setelah kita klik aplikasinya, nanti akan muncul seperti gambar sekarang dengan nama Samsat Online Nasional. Di atasnya ada 3 logo lembaga, yaitu Korlantas Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Jasa Raharja. Kemudian kita pilih mulai. Setelah diklik mulai, nanti akan muncul pop-up informasi yang menyatakan bahwa selama masa tanggap darurat COVID-19, ISTNK berlaku selama 3 bulan sampai dengan dikirim dan diterimanya STNK asli berikut bukti pengesahannya. Setelah itu kita klik di mana saja, kemudian akan masuk ke halaman utama aplikasi tersebut. Setelah diklik pop up, akan masuk ke halaman utama Samsat Online Nasional. Di dalam halaman utama tersebut tetap ada 3 lembaga logonya, kemudian terdapat 8 pilihan yang berguna saat kita melakukan proses pembayaran. Kedelapan pilihan tersebut akan saling berkaitan untuk memantau dan melaksanakan proses pembayaran via online, yaitu pilihan pendaftaran, pilihan info proses, pilihan info pajak, pilihan ETBPKP, pilihan pengesahan STNK, pilihan pindah bukti, pilihan pengaduan, dan yang terakhir pilihan panduan. Untuk melakukan pembayaran online, pertama-tama kita menggunakan pilihan pendaftaran. Kita klik pilihan pendaftaran, kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut. Setelah diklik pilihan pendaftaran, akan muncul pop-up term and condition. Mohon dibaca dengan seksama. Setelah itu kita pilih untuk setuju. Setelah diklik, nanti akan muncul form online, di mana terdapat beberapa kolom yang harus diisi, diantaranya nomor polisi, KTP, rangka, kontak, dan email. Setelah diisi lengkap sesuai petunjuk, kemudian pilih dilanjutkan. Berikut contohnya.
Setelah pilih lanjutkan, nanti akan loading untuk menunggu data dan nomor virtual pembayaran. Setelah selesai bisa salin kode atau kembali. Nomor virtual ini hanya berlaku selama 2 jam. Oleh karena itu mohon segera dibayar. Apabila tidak, nomor virtual tersebut akan kadaluarsa atau sudah tidak valid. Setelah muncul kode bayar, maka bisa klik kembali untuk kita melihat proses yang lain. Masuk lagi ke menu awal di mana terdapat 8 pilihan, kemudian kita pilih kembali pilihan pendaftaran dan kemudian kita klik. Setelah itu kita masuk ke form online dan diisikan kembali, kemudian kita pilih lanjut. Apabila sudah dibayar, maka akan muncul pop-up seperti ini. Setelah selesai, kita kembali ke menu awal untuk melihat info proses. Nah, di dalam info proses ini akan terdapat beberapa list yang dalam proses. Apabila sudah dibayar, kita masuk kembali ke menu awal, kemudian melihat info ETBPKPB untuk melihat bukti pembayaran pajak online tahunan. Kemudian kita klik untuk lihat, dan ini contoh bukti yang secara online-nya. Berikut bukti setelah kita membayar secara online yang sama dengan saat kita membayar langsung ke Samsat. Perbedaannya hanya tidak ada stempel atau tanda tangan dari pihak Samsatnya, hanya ada logo Perlantas, Kementerian Dalam Negeri, dan Jasara Harja. Dan ini berlaku sampai kita menerima bukti secara resmi yang dikirimkan via pos. Kemudian kita kembali ke menu awal untuk mengecek STNK sudah sah atau belum. Kita bisa lihat di pilihan I pengesahan STNK, di mana di dalamnya terdapat daftar-daftar yang bisa merupakan STNK yang sudah sah. Setelah diklik, nanti terdapat daftar pembayaran yang sudah diberikan atau kode billing, dan apabila sudah dibayar maka di kolom view akan terlihat tulisan lihat, di mana kita bisa mengklik dan akan tampil STNK secara virtual. Apabila terdapat kendala atau gangguan dalam proses pembayaran, maka bisa dilakukan pengaduan melalui menu yang disediakan, yaitu klik pengaduan, kemudian terdapat form yang harus diisi. Setelah selesai dikirim, dan apabila ingin melihat prosesnya bisa dilihat, diklik lihat, dan terdapat daftar yang laporan data pengaduan. Dari situ diklik dan akan terlihat untuk responnya dari tim admin. Untuk kawan-kawan yang masih bingung bagaimana cara membayar kode billing tersebut, maka kawan-kawan bisa menggunakan pilihan panduan yang ada di menu utama. Kita pilih klik panduan, dan di situ nanti akan terdapat 2 pilihan, yaitu panduan pendaftaran dan panduan pembayaran. Untuk panduan pembayaran sendiri, nanti di situ ada beberapa bank swasta nasional dan bank nasional BUMN yang ditunjuk sebagai penerima atau mitra kasir untuk menerima pembayaran kode billing tagihan pajak tahunan kendaraan bermotor. Di situ kawan-kawan bisa memilih bank yang menurut kawan-kawan terdekat atau yang bisa digunakan untuk pembayaran. Untuk adminnya sendiri, setiap bank mengenakan 5.000 untuk sekali transaksi. Untuk pajak tahunan ini mohon jangan lebih dari 2 jam karena akan kadaluarsa atau sudah tidak valid. Demikian tutorial pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi Samsat Online Nasional. Buat kawan-kawan yang masih bingung, maka kawan-kawan bisa melihat panduan secara resmi di menu utama dengan pilihan panduan, kemudian pilih panduan pendaftaran.
Setelah diklik, nanti akan muncul prosedur SOP secara resmi yang dikeluarkan oleh Korlantas, Kementerian Dalam Negeri dan Jasara Harja. Di situ secara jelas dan dapat dibaca dengan detail agar tidak terjadi kesalahan saat proses pendaftaran.